Selamat datang kami ucapkan kepada Ibu Kepala Badan POM RI, Ibu Dr. Penny Kalukito MCP, tim ahli dan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dalam acara Forum Group Discussion, peluncuran publikasi di bidang obat untuk penanggulangan COVID-19 yang ada di tempat maupun Bapak Ibu peserta virtual meeting dimanapun berada. Oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat dan Napsa, Ibu Dr. Andarita Endang Apoteker MKes, kami persilahkan untuk menyampaikan laporannya. Saya dapat menyampaikan bahwa peserta yang hadir pada Vikon hari ini sekitar 150 orang yang terdiri dari tim ahli, 13 tim ahli penyusunan informatorium COVID-19, kemudian dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, lalu pemerintah Provinsi DKI Jakarta, perwakilan dari 11 rumah sakit rujukan COVID di Jakarta, Serang, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar, perwakilan dari 6 organisasi profesi di bidang kesehatan, Persi, PDPI, PAPDI, IAI, IDI, Perdafki, perwakilan 10 perguruan tinggi di Indonesia, dari UI, kemudian UNAIR, dari UGM, ITB, UNPAD, UNAN, Udayana, dan Unhas, serta perwakilan Asosiasi Industri Farmasi. Ibu Bapak sekalian, kegiatan hari ini terdiri dari 2 kegiatan, yaitu FGD, yang bertujuan untuk peluncuran publikasi di bidang obat penanggulangan COVID-19 kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya adalah diskusi terkait informatorium obat COVID-19 di Indonesia yang akan digunakan sebagai acuan bagi rumah sakit, rujukan, dan sarana kesehatan lainnya. Pada FGD ini juga akan diperoleh informasi perkembangan obat COVID-19 di global dan penggunaannya di rumah sakit di Indonesia. Terima kasih kepada Ibu Deputi 1, Ibu Rita Endang yang telah menyampaikan laporannya. Selanjutnya adalah kata sambutan sekaligus pembukaan acara FGD oleh Ibu Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Penny Kalukito MCP, kami persilahkan untuk menyampaikan sambutannya. Saya seharusnya membuka dengan rasa prihatin, rasa duka cita yang mendalam terhadap telah gugurnya dokter, tenaga kesehatan yang ada di depan, tentunya menghadapi krisis yang sedang kita hadapi sebagai suatu bangsa, bahkan satu masyarakat global bersama-sama. Walaupun situasinya sekarang semua harus tinggal di rumah, bekerja dari rumah, tapi saya mengajak Badan POM untuk terus alert dan waspada dan terus mengikuti perkembangan obat dan pengobatan secara global. Untuk itulah kita mulai mungkin pada hari ini dengan di launchingnya, di sosialisasikannya, tentunya didiseminasikan buku yang terkait dengan berbagai obat ya yang sekarang ini sudah berkembang, sudah ada data-data yang cukup untuk kita jadikan juga reference ya, untuk menjadikan juga reference untuk digunakan di Indonesia, apakah itu sebagai bagian dari proses uji klinik ya dari obat-obat yang punya potensi untuk menjadi obat COVID-19 maupun juga obat-obat yang memang diizinkan untuk masuk ke Indonesia dan digunakan sebagai obat untuk pengobatan COVID-19 dengan skema saat ini, skema yang digunakan adalah sama seperti skema yang berlaku juga di berbagai otoritas obat di luar negeri, US FDA, yaitu skemanya adalah Emergency Use Authorization. Dengan demikian kami Badan POM bisa memberikan perizinan tersebut dengan cepat ya, dengan percepatan, tentunya dengan selalu berkonsultasi dengan tim-tim ahli yang selama ini mendampingi Badan POM, dalam hal ini yaitu tim Komnas Obat yang selama ini mendampingi dan juga telah membantu kami tentunya dalam merumuskan buku ini, buku informatorium obat COVID-19 di Indonesia ya, tentunya, dan ini di lead tentunya oleh Kementerian Kesehatan
dan Badan POM akan mendampingi di dalam proses uji kliniknya, di mana Indonesia juga nanti akan terlibat pada uji klinik skala besar, Global Solidarity Clinical Trial, dari beberapa kombinasi terapi dan obat yang sudah dipercayai bisa dilanjutkan dalam bentuk uji klinik skala besar ini. Saya kira peran aktif dari siapapun yang terkait dengan obat dan pengobatan ini perlu kita kita ketemukan ya dalam satu forum yang secara intensif berkomunikasi dikaitkan dengan perkembangan yang tentunya akan sangat cepat ini. Kemudian Indonesia pun juga harus merespon dengan cepat, dengan proaktif. Saya meminta Badan POM juga selalu merespon dengan proaktif dan berkomunikasi terus dengan para ahli yang ada di lapangan dan juga yang sedang melakukan research. Saya sebagai pimpinan tentunya mengharapkan untuk Badan POM selalu diajak koordinasi tentunya ya. Mudah-mudahan Badan POM tidak ada di ujung hilir ya, tapi sejak awal kami diajak koordinasi sebelum pemasukan satu obat dan pemikiran untuk melakukan satu penyertaan terapi obat tertentu gitu ya. Saya kira dengan demikian kita bisa bersama-sama menjaga aspek keamanan dan kelancaran dalam proses percepatan tentunya dalam segala proses pengobatan yang akan dilakukan. Saya menyampaikan terima kasih dan selamat berdiskusi, dan harapan saya mudah-mudahan forum diskusi seperti ini akan terus berjalan ya dalam waktu yang mudah-mudahan tidak terlalu lama ini, bisa kita segera mencari ada jalan keluar yang jelas, tapi tentunya kecepatan perubahan yang ada dikaitkan dengan obat dan pengobatan ini harus kita respon dengan sangat positif dan terus berdiskusi dengan seluruh pihak. Kami secara resmi mengantarkan buku-buku yang sudah disiapkan ya, informatorium obat COVID-19 di Indonesia ada sekitar 16 ya. 16 obat yang sudah digunakan dan sekarang sedang juga digunakan di Indonesia. Mudah-mudahan nanti dalam diskusi akan semakin lebih intensif lagi. Mohon masukannya, mungkin kalau ada perubahan atau masukan untuk obat atau berbagai informasi atau peran apa yang harus dilakukan oleh Badan POM untuk membuat proses yang sedang kita jalani bersama ini menjadi lebih cepat dan lebih segera bisa kita antisipasi dengan baik. Kami menyampaikan apresiasi, terima kasih atas peran yang sudah Bapak Ibu sampaikan dalam peran Bapak Ibu sekalian masing-masing dalam profesiannya. Dalam kita bersama-sama menghadapi krisis pandemi COVID-19 ini, semoga semua ini akan segera cepat bisa kita lalui. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan memasuki sesi kedua, yaitu penyampaian ringkasan informatorium obat COVID-19 di Indonesia dari perspektif farmakologi, klinisi, dan ahli regulasi obat. Untuk itu yang pertama kami mengundang Profesor Dr. Rianto Setiabudi, spesialis farmakologi yang akan menjelaskan tentang penata laksanaan. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Badan POM yang telah mengikut sertakan kami, akademisi, dalam upaya untuk memerangi virus COVID ini. Kita tahu bahwa hingga kini obat antivirus yang terbukti mantap, efektif, aman, itu kita belum punya. Untunglah kita masih punya dua sumber informasi yang sangat menolong. Pertama, pengalaman teman-teman kita dari PDPI, Persatuan Dokter Paru Indonesia, yang sehari-hari menangani pasien-pasien terinfeksi COVID-19. Yang kedua adalah ada laporan-laporan penelitian dari luar negeri yang menunjukkan potensi manfaat walaupun pembuktiannya belum sempurna benar. Obat-obat inilah yang kami kompilasi dalam informatorium ini dengan harapan dapat dimanfaatkan oleh teman-teman sejawat kita yang menangani pasien untuk menggunakan obat dengan baik dan benar. Informasi ini pada intinya mengandung dua unsur yang sangat dibutuhkan. Pertama, cara pemakaian obat-obat itu untuk infeksi COVID-19.
Dan kedua, efek samping dan precaution, kewaspadaan apa yang mesti diperhatikan oleh teman-teman yang menangani pasien itu. Dalam keadaan panik dan bingung, karena memang pandemi ini menimbulkan kepanikan dan kebingungan, maka keadaan-keadaan ini seringkali mendorong dokter untuk menggunakan obat-obat secara kurang terarah. Terkadang terjadi pengobatan yang berlebihan. Untuk menghindarkan terjadinya hal ini, perkenankan kami dari tim ahli menyampaikan beberapa pesan sebagai berikut. Pertama, ada banyak obat yang potensial efektif untuk mengobati infeksi COVID-19, antara lain chloroquine, hidroksikloroquine, azitromisin, favipiravir, lopinavir, ritonavir, remdesivir, dan seterusnya. Walaupun belum ada data hasil uji klinik komparatif, pilihlah satu regimen pengobatan yang berdasarkan literatur paling mungkin efektif, paling aman, tersedia sesuai dengan kebutuhan individual pasien, dan terjangkau dari segi harga. Hindarkan pemberian kombinasi beberapa obat antiviral sekaligus karena keamanannya belum diketahui. Kedua, perhatikan dengan baik regimen dosis, cara pemberian, lama pengobatan, interaksi obat, efek samping potensial, dan precaution, kewaspadaan, terkait penggunaan obat yang semuanya itu dijelaskan dalam informatorium yang diluncurkan hari ini. Ketiga, hindarkan sedapat mungkin terjadinya pengobatan yang kita sebut polifarmasi, yaitu menggunakan obat yang jenisnya terlalu banyak, karena polifarmasi akan meningkatkan frekuensi efek samping obat dan kemungkinan terjadinya interaksi obat. Bila terjadi dampak negatif akibat praktik polifarmasi ini, seringkali sulit bagi dokter untuk menentukan apakah hal negatif itu berasal dari obat atau timbul karena penyakit pasien. Bahkan kalau bisa diketahui dari obat pun, obat yang mana yang jadi penyebabnya kalau kita menggunakan terlalu banyak obat. Kehati-hatian ini perlu sekali lagi kita garis bawahi karena ini terkait dengan efek samping pada jantung. Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya pengobatan polifarmasi, sedapat mungkin dihindari cara pengobatan satu obat untuk tiap keluhan, terutama untuk keluhan-keluhan yang ringan dan tidak berbahaya. Kelima, sampai saat informatorium ini ditulis, belum ada obat atau vaksin yang terbukti efektif untuk mencegah infeksi oleh COVID-19. Keenam, berbagai vitamin dosis tinggi dan obat yang diklaim meningkatkan sistem imun badan belum terbukti efektivitas dan keamanannya, sehingga tidak perlu diberi prioritas yang tinggi dalam tata laksana infeksi COVID-19. Pemberian vitamin dalam dosis yang wajar disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Inilah yang kami tim ahli kurang lebih mencoba menggarisbawahi. Mudah-mudahan ini dapat dimanfaatkan dengan baik untuk menangani pasien-pasien terinfeksi COVID, terutama yang bertugas di garis depan. Selanjutnya paparan kedua akan disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Luki S. Slamet, MSc Apoteker, ahli kebijakan publik di bidang obat. Kami persilahkan. Terima kasih Ibu Mori. Yang saya hormati Ibu Kepala Badan, yang saya hormati pejabat Badan POM dan jajarannya, tim ahli Bapak Ibu Profesor dan para akademia, para peserta seluruh LGD yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga menyampaikan apresiasi kepada Badan POM karena telah menginisiasi membuat buku informatorium obat COVID-19 di Indonesia yang kehadirannya pasti sangat ditunggu oleh berbagai pihak. Sebagaimana kita ketahui dan juga sudah disebutkan oleh Prof. Rianto selanjutnya, bahwa
terapi atau pengobatan COVID-19 secara global dari berbagai acuan, apakah itu dari US CDC, EU CDC, Chinese CDC, beberapa pedoman rumah sakit di Tiongkok, dan juga International Pulmonologist Guidance, serta WHO, menyatakan bahwa memang belum ada terapi atau pengobatan spesifik untuk COVID-19. Terapi atau pengobatan didasarkan pada pengalaman penanganan. Yang pertama adalah penyakit infeksi corona yang lain seperti SARS, MERS, dan infeksi Ebola. Dan juga penanganan kondisi ringan sampai parah pasien COVID-19 di Tiongkok dengan hasil yang baik. Jenis obat yang dipakai pada terapi atau pengobatan dimaksud antara lain kloroquine, hidroksikloroquine, kombinasi tetap lopinavir, ritonavir, oseltamivir, favipiravir, remdesivir, dan obat-obat lain seperti ribavirin yang dikombinasikan dengan lopirito ataupun dikombinasikan dengan interferon. Tetapi interferon juga dipakai sendiri, tocilizumab, umifenovir, vitamin C. Obat-obat ini dikenal sebagai obat uji atau investigational agent yang sesuai pedoman WHO dinyatakan bahwa kalau mau memakai obat ini harus memperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama adalah harus memperhatikan aspek etik dan juga harus merupakan obat dengan prioritas terapeutik terkini. Informasi ini saya dapatkan dari pedoman WHO Blueprint Priority Disease Key Action untuk Coronavirus New 2019. Persyaratan kedua dari sumber yang sama tetapi terkait dengan Multicenter Adaptive RCT of Investigational Therapeutics, bahwa pelaksanaan penggunaan obat uji tadi harus menguji pada WHO Core Clinical RCT Randomized Control Trial Protocol yang dikombinasikan sejalan dengan standar pelayanan rawat inap pasien. Persyaratan yang ketiga adalah apabila RCT Randomized Control Trial Protocol tidak memungkinkan, maka harus dilakukan dengan mekanisme sesuai WHO Monitored Emergency Use of Unregistered Intervention Framework sampai randomized control trial dapat dilakukan. Pada penyusunan informatorium obat COVID-19 ini diambil beberapa prinsip dasar. Yang pertama adalah berdasarkan benefit risk assessment, dikaji karakteristik dari kandidat obat. Bagaimana benefitnya, bagaimana risikonya, dan uncertainty. Karena mengingat ini kebanyakan obat uji yang belum terdaftar dimanapun ataupun merupakan obat off-label use. Jadi dia sudah terdaftar tetapi indikasinya berbeda dengan COVID-19. Dan yang kedua adalah dilakukan kajian data atau bukti pendukung khasiat kemanfaatan dan keamanan obat yang dalam hal ini juga mengacu pada pedoman-pedoman yang ada di dunia dan keberhasilan yang dilakukan di Tiongkok, di beberapa rumah sakit di Tiongkok. Kemudian dilakukan pembobotan benefit terhadap risk itu. Bagaimana kekuatan bukti khasiat kemanfaatan dan keamanan kandidat obat uji tersebut berdasarkan panduan global dan pengalaman para klinisi di rumah sakit baik di Tiongkok maupun di Indonesia. Tadi Prof. Rianto menyebutkan terima kasih kepada informasi dari PDPI yang telah sangat memberikan informasi yang bermanfaat bagaimana kemanfaatan suatu obat yang dipakai dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Yang lain adalah kita juga mendapat informasi dari para pakar terkait tentang status atau kondisi penderita COVID-19, apakah tanpa gejala ringan, sedang, dan berat, dan bagaimana seharusnya obat-obat yang akan dipakai. Hal lain yang barangkali penting untuk juga di baris bawahi di sini, dalam pembahasan terkait dengan buku ini, dilakukan juga pertimbangan atas ketersediaan di Indonesia. Karena obat ini akan dipakai di seluruh rumah sakit rujukan di seluruh Indonesia, dan jaminan ketersediaan obatnya harus secara berkesinambungan.
Kebutuhan obat juga dibicarakan dan diharapkan sedapat mungkin akses obat merata di seluruh Indonesia. Next. Dan yang terakhir adalah juga dilihat pertimbangan kondisi nasional yang tentu merupakan framework daripada bagaimana nanti implementasinya, antara lain adalah data peningkatan kasus dan keparahannya, data penyebaran kasus, dan data kejadian transmisi. Kebanyakan obat ini adalah obat uji atau penggunaan off-label, maka ada beberapa yang harus dikontraindikasikan untuk wanita hamil dan menyusui. Misalnya adalah obat uji favipiravir tidak boleh dipergunakan untuk wanita hamil ataupun yang akan hamil, dan juga pada pria yang akan melakukan hubungan karena obat ini keluar terekskresi di spermnya. Kemudian juga tindakan kehati-hatian pada terapi atau pengobatan COVID-19 pada penderita penyakit kronis dan anak-anak, walaupun kita ketahui bahwa kasus anak-anak tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan kasus dewasa ataupun yang lansia. Contohnya adalah hidroksikloroquine tidak boleh untuk anak di bawah 6 tahun karena tablet 200 mg tidak boleh digunakan pada berat badan kurang dari 31 kg. Kita mengetahui juga terjadi perubahan fisiologis lansia, penurunan kapasitas intrinsik seperti malnutrisi, penurunan kognitif, dan kondisi lain, sehingga diperlukan deteksi awal terhadap pemberian obat pada lansia yang tidak sesuai untuk menghindari efek samping. Dan informasi ini juga dicantumkan di dalam buku informatorium obat ini. Kajian lain yang dilakukan adalah kajian faktor risiko dan pemastian keamanan apabila terpaksa dilakukan pemberian polifarmasi. Saya kira tadi Prof. Rianto telah memberikan panjang lebar mengenai hal ini. Dan yang terakhir adalah tentang penggunaan obat glukokortikoid untuk COVID-19 tidak dianjurkan kecuali ada komorbid dan indikasi khusus. Dan di bab terakhir yang tentang informatorium obat COVID-19 terdiri dari 16 monografi dengan informasi masing-masing monografi terdiri dari indikasi, kontraindikasi, mekanisme kerja, dosis, peringatan, interaksi, dan efek samping. Diharapkan pada pengguna daripada obat-obat ini untuk menangani atau menanggulangi COVID-19 sangat memperhatikan masing-masing monografi ini. Sebagai contoh, saya akan meng-highlight misalnya lopinavir dan ritonavir yang memang banyak dipakai oleh semua pedoman yang ada di dunia, itu termasuk di Tiongkok. Obat ini dipakai dalam konteks off-label yang saya katakan sebelumnya, yaitu tidak dipergunakan sebagaimana indikasi yang disetujui, tapi dipergunakan untuk indikasi obat COVID. Kontraindikasinya antara lain terhadap gangguan hati berat. Kemudian untuk favipiravir, sekali lagi saya menggarisbawahi obat ini hanya terdaftar di Jepang sebagai obat influenza A dan juga di China baru saja sebagai COVID-19, tetapi ada banyak warning di situ, dikatakan tidak boleh digunakan pada wanita hamil, wanita yang akan hamil, dan seterusnya. Jadi mohon diperhatikan hal-hal yang digarisbawahi tersebut. Untuk remdesivir, produk ini memang masih di dalam obat uji dan sebagaimana arahan daripada Ibu Kepala Badan tadi, Indonesia akan mengikuti juga suatu uji klinik dalam konteks besar yang dikoordinasi oleh WHO, Solidarities Trial, di mana salah satunya adalah produk remdesivir. Nah, obat ini sebenarnya juga kontraindikasi terhadap gangguan ginjal sedang sampai berat dan juga harus hati-hati pada pasien dengan gangguan hati. Belum ada data hasil uji klinik pada wanita hamil dan menyusui. Yang menjadi highlight juga adalah obat uji antivirus yang dipakai, chloroquine dan fosfat dan hidroksikloroquine, di mana kedua obat ini dikontraindikasikan untuk pasien dengan perubahan retina atau penglihatan dengan etiologi apapun. Dan yang paling mesti diperhatikan adalah
dikontraindikasikan atau jangan dipakai pada pasien dengan perpanjangan interval QT pada baseline atau mengalami peningkatan risiko aritmia. Yang menarik adalah kedua obat ini dipakai juga bersamaan selalu dengan asitromisin. Padahal asitromisin terkait dengan cara kerjanya juga dapat meningkatkan QT prolongation. Jadi ini yang harus menjadi tindakan kehati-hatian dalam penggunaannya. Demikian dari saya, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga adalah kita akan mendengarkan penjelasan dari sisi praktisi kepada Profesor Dr. Faisal Yunus, spesialis paru, dan dari Persatuan Dokter Paru Indonesia kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ketua Badan POM, yang terhormat para pejabat di Badan POM, dan juga para tenaga ahli yang ikut membuat buku informatorium ini, dan semua hadir yang ada. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi ini kita hadir bersama pada acara ini dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan semua juga sehat. Saya adalah wakil dari Dokter Paru Indonesia. Jadi pada mulanya kita dari FKUI Rumah Sakit Persahabatan adalah salah satu rumah sakit rujukan untuk COVID, telah mulai menangani pasien COVID ini sejak bulan Februari. Pada mulanya, seperti para ibu bapak sekalian juga mengetahui, kita tidak punya pengalaman sama sekali, dan pada mulanya kan kita juga menyangka Indonesia tidak akan didatangi oleh corona ini, tapi ternyata tidak demikian halnya. Pada bulannya, kita hanya terbatas, hanya sedikit tempat untuk pasien-pasien tersebut, hanya sekitar 8-10 ruangan saja. Dan kita berikan obat seperti tadi, kita berikan oseltamivir 2 kali 75 mg. Kemudian juga pada keadaan ada tanda-tanda pneumonia oleh bakteri, kita berikan antibiotik, mulai dengan levofloxacin, atau pada keadaan berat kita berikan meropenem. Dan kita juga mengacu pada sejawat-sejawat yang lain di seluruh dunia yang sudah menangani pasien COVID, kita memberikan juga kombinasi kloroquine dengan azitromisin. Sampai saat ini, alhamdulillah, kita sudah menangani hampir lebih dari 200 kasus pasien, jadi artinya pengalaman sudah cukup. Dan dengan demikian kita juga sudah mengetahui kira-kira efek samping dan lain. Dan itulah masukan untuk Badan POM. Sampai saat ini kita masih terus mengumpulkan data, kita juga melihat efikasi, melihat efek samping dan lain. Dan mudah-mudahan data-data itu nanti akan bisa menjadi acuan buat kita, karena mungkin saja pengalaman di Indonesia akan berbeda dengan di tempat lain, berhubung karena ada perbedaan ras, perbedaan tempat, dan juga perbedaan kondisi keadaan masyarakat kita dibandingkan dengan di luar. Saja dari saya pada saat ini, saya juga mohon maaf sebesar-besarnya bila pada pemberian masukan yang kita berikan masih belum mencukupi. Mudah-mudahan nanti kita akan bisa memberikan perbaikan tambahan revisi terhadap buku ini kalau diperlukan. Karena saya sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.